Saya duluan ya. Nggih, ngapunten. Saya bawa. Oh ya, tidak jawab ya. Terima kasih. Sama-sama. Mbak Siva aman? Nah, Insya Allah, Pak. oke, siap. Ini saya record terus kok. Jadi Ya. dokumennya mesti saya dokumentasikan. Ah, ah, ah. Tidak keluar. Pilih aja. Oh, nggih, siap. Bisa, Pak. Oke, nggih, nggih. Sore, Kakak Nita, terus PKBM Rabani, siapa ya? Nama, Kayaknya ini deh, Rafli deh. oh Rafli, ya Kak. Oke, oke, oke. Bu Anita aman? Sehat Bu Anita? Alhamdulillah, oke. Sore Kak Sandi Noval Fahri. Nah, ini selalu live ini kayaknya ya. IG-nya selalu live ini. Sore, Bapak maaf ya, Sandinya lagi ini dulu, sholat dulu di masjid. Nanti nanti habis pulang dia ini langsung bergabung. Tadi penyampainya disuruh saya suruh masukin dulu katanya. Siap, siap, aman, aman Ibu, Iya, aman, nggak apa, baik, santai baik, aja. baik, baik. Oke, Iya, belum pulang ini dari masjidnya anaknya. oke, nggak apa-apa Bu, nggak apa, nggak apa. Baik, baik. Ya, Makasih ya Pak. ya. Jakarta aman Kak Siva? Hujan atau gerimis atau mendung? Masih di mute. Aman hari ini, Alhamdulillah. Oke, Cerah dari pagi ya. Nggak hmm, yang terlalu panas atau gimana. oke. Ini saya juga sambil di Nganjuk juga ini di utaranya Tulungagung. Cerah juga. Cerah juga, cerah juga. Saya pernah tuh, Pak, ke Tulungagung Oh pernah? Di mana? Di mana? 2000 2000 pas lagi sebelum COVID ya. Oh sebelum COVID. Wah, pantainya Bagus banget. Tulungagung itu yang luar biasa itu. Iya, pantai-pantainya tuh banyak yang masih sepi ya. Yes, betul. Pantai Pacar, Mm-mm. aduh lupa saya, ingetnya Pantai Pacar doang. Pokoknya apalagi sekarang JLS-nya itu udah apa? Udah nyambung semua. Jadi kayak Tawangmangu, cuman kalau Tawangmangu itu kan dingin terus lihatnya itu kan hutan ya. Nah, kalau di Tulungagung itu semacam kayak di ini Pantai Pandawa Bali. Jadi Heeh. tebing-tebingnya terus view-nya itu langsung laut, banyak kafe di pinggir jalan Itu di gitu. itu di mana? Tulungagung. Lagi ngantuk teman. Maksudnya di daerah apa namanya? Mulai pantai Gemah, terus Popoh, terus sampai dengan ke Trenggalek itu semuanya gitu semua di Oh, Tulungagung itu. Jadi view-nya itu tebing-tebing gitu, tebing dipatahin jadi jalan, tebing dipatahin jadi terus jalan. Tulungagung kecil ya, jadi ke apa ke mana-mana tuh deket. Betul, betul. Mm. Rapi banget. Jadi ngomongin itu. Nggak apa-apa sambil sambil nunggu yang lain. Kita Ciliongnya siapa? Dua, tiga, empat, baru Oke. 6 orang ya. Gambar saya aman ya? Nggak apa flick atau patah-patah gitu nggak ya? Enggak sih, aman. Oke. Soalnya ini saya pakai wifi kamar nih. Baru Ini 6 orang. lagi juga acara bakti juga ini saya. Pak, itu scroll dulu. Ada WhatsApp-nya. Lagi ada kunjungan Direktur Bakti di Nganjuk. Oh, Nganjuk. Oke, karena sudah pukul 3.37 ya. Mulai aja. Boleh kita mulai ya?
Kak Siva. Mungkin sebelum saya Boleh mulai dinyalain semua dulu nggak kamera. kameranya? Iya. Sebelum dimulai, mungkin Kak Siva ada yang ingin disampaikan atau ngajak foto bersama. Monggo Kak Siva, waktu dan tempat. Selamat Silakan. sore semuanya. Sore kakak, izin ya kakak, Sandinya belum Ah, pulang. iya nggak apa-apa. Dinyalain kameranya yang mau dokumentasi aja sih di awal. Sandi nggak apa-apa belum ada ya soalnya. Iya betul. Monita bisa dinyalakan kameranya? Baru 6 orang ya. Eh, dokumentasi dulu ya, takut kelewat lagi kayak kemarin. Hmm, dadang. Oke. Oh, maaf sempat terputus tadi saya. Bentar, bentar, bentar. Oke. Halo. Oke, maaf, ini tadi terputus. Saya ketekan fly mode. Akhirnya wifi-nya terputus. Sudah foto bersamanya Kak Siva? Oke, Silakan dimulai Pak, sudah tadi. siap-siap. Oke. Dokumentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di live session yang ketiga ya. Di live session yang ketiga tentunya di live session ini nanti kita akan banyak membahas kaitannya dengan bagaimana kita itu nanti membuat sebuah konten. Di mana yang pertama kemarin kita bicara kaitannya dengan pengenalan content creation ini, what is it? Apa sih content creation? Gitu. Nah, terus di kedua itu bicara kaitannya dengan uh, content creation, pengenalan secara menyeluruh toolsnya, terus pilarnya seperti apa. Nah, di hari ketiga ini kita akan ngebahas apa? Oke, kita di sini kita akan membahas kaitannya dengan bagaimana nanti menata sebuah konten itu seperti apa. Jadi di situ nanti kita akan bicara kaitannya dengan perencanaan konten. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, ini kita awali kita ketemu di tanggal 3, teman-teman ya. Kita ketemu di tanggal 3. Nah, giliran gue kagak ada banyak yang Sorry, kemarin di tanggal 2 kita bicara kaitannya dengan content creation. Nah, di sini kita nanti akan bicara kaitannya dengan pembuatan konten yang menarik. Hal apa sih yang nanti akan kita pelajari? Nah, sebelum masuk kaitannya dengan konten, saya pengen tahu nih kepada teman-teman. Teman-teman saat ini tools untuk pembuatan konten pernah membuat apa aja coba? Pernah membuat apa aja? Tulis di kolom chat. Pernah membuat apa aja?
Saya yakin teman-teman pernah membuat semacam kayak poster, pernah membuat semacam kayak brosur, pernah membuat video-video pendek dengan efek-efek yang luar biasa. Banyak sekali tool yang bisa kita manfaatkan. Nah, di hari ini nih, kita kita nanti akan ngebahas kaitannya dengan desain konten. Yang pertama itu yang akan kita bahas. Terus, oke, Pak Joko membuat konten jualan. Terus ada lagi desain konten visual. Gimana sih desain konten visual? Terus yang ketiga kita bicara kaitannya tools untuk membuat konten. Oke, kita awali dengan yang nomor satu. Kita awali dengan yang nomor satu. Bicara kaitannya dengan desain konten tulisan. Oke, ngomongin desain tulisan itu adalah di mana sebuah konten itu nanti didominasi oleh tulisan. Yang perlu dipahami teman-teman, yang perlu dipahami adalah apa? Yang perlu dipahami adalah bagaimana sebuah konten itu nanti bisa menjelaskan setiap informasi yang nantinya itu bisa diterima oleh pembacanya. Ini yang perlu dipahami. Karena ketika itu desain itu tidak bisa diterima oleh pembacanya atau oleh yang melihat, maka informasi atau hal-hal tertentu itu tidak bisa nanti tersampaikan secara menyeluruh kepada siapa? Kepada konsumen atau viewer kita. Nah, kira-kira desain tulisan ini itu digunakan kalau di dalam konten di media sosial itu digunakan untuk apa? Bisa digunakan untuk penjelasan pendek di captionnya, Pak. Nah, di dalam caption tentunya di situ ada paragraf-paragraf. Paragraf-paragraf yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan informasi. Kita dulu kalau kita melihat buku di dalamnya ada tulisan, itu ada yang namanya kalimat inti, kalimat pendukung. Kalimat inti itu sama dengan kalimat utama. Yang di situ itu adalah poin utama dari sebuah kalimat atau paragraf yang ada di situ. Kalau istilah kerennya itu adalah namanya POV. Jadi POV, point of view-nya itu seperti apa. Nah, kita lanjutkan lagi. Terus gimana kalau kita bicara digitalisasi? Tentunya kalau kita bicara digitalisasi, POV itu sekarang ditaruh di depan wajibnya. Jangan ditaruh di belakang. Karena kenapa? Kalau itu POV itu ditaruh di belakang, itu nanti orang tidak akan tahu nih konten kita itu nanti isinya tentang apa. Sehingga POV itu ditaruh di depan. Yang pertama itu. Yang kedua, sebelumnya tentunya kita udah nyiapin nih judul yang memang menarik perhatian calon konsumen atau viewer kita. Nah, cuman tulisan ini seringkali dipakai untuk penggunaan di penulisan artikel atau blog. Yang poinnya itu adalah bagaimana elemen visual itu mendukung isi tulisan, gimana itu nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Ini yang perlu dipahami. Nah, bicara prinsip tulisan, tadi udah bicara ada clickbait terhadap judul, ada POV, point of view. Konten tulisan itu perlu dipahami adalah di situ ada 5 hal yang harus masuk di dalam desain tulisan. Ada 5 hal. Prinsip pertama adalah bicara kaitannya dengan kejelasan atau clarity. Clarity ini kita bicara bagaimana tulisan itu nggak muluk. Tulisan itu mudah dipahami oleh orang lain. Kita audiennya adalah misal Gen Z.
usia-usia yang saat ini menikmati gadget, kita jangan menggunakan bahasa-bahasa yang full formal gitu, jangan. Nanti kalau formal itu malah kesannya itu tidak bisa sehati dengan Gen Z audien kita. Atau kebalikannya, kalau audien kita itu ternyata usia gen gen apa milenial ke atas ya. Nah, itu maka kita ya bahasanya yang ya sedikit-sedikit formal. Jadi kita harus tentukan dengan audiensnya. Yang kedua adalah ngomongin yang namanya keterbacaan atau readability. Jadi readability itu gunakan struktur yang rapi, paragraf pendek, dan font yang nyaman dibaca. Kalau kalimat itu di dalam sebuah paragraf ternyata tidak bisa dibuat panjang, ya jangan dipaksa panjang. Yang terpenting konteksnya itu adalah mudah dipahami. Ini yang perlu dipahami. Jangan dipaksa kalimatnya itu panjang. Gunakan struktur yang rapi gitu. Nah, itu makna dari readability. Terus contoh readability yang lain gimana? Contoh yang lain adalah bagaimana berpikir kaitannya dengan kita itu di samping menulis dengan menggunakan bahasa yang baku, tepat, juga gunakan font yang mudah dibaca. Jangan font yang banyak gaya, padahal kita di situ itu menyajikan sebuah informasi. Kecuali kalau kebutuhannya untuk art, itu nggak masalah. Tapi kita di sini kebutuhannya adalah untuk menyampaikan sebuah informasi. Itu adalah readability. And then, kalau udah jelas dalam penyampaian informasi, sesuai, lalu tulisannya bagus, kalimatnya nggak terlalu panjang, tepat. So, tahap ketiga itu adalah konsisten. What's the meaning of konsisten? Nah, kan gitu kan. Konsisten itu adalah kita pastikan bahwasanya kita itu selayaknya punya karakter. Kita punya gaya. Kita punya format. Yang itu nanti menjadi penciri terhadap konten kita. Itu kita bicara konsisten. Nah, konsisten ini di samping sebagai penciri kita juga konsisten terhadap tulisan kita itu rutin dalam setiap postingan di dalam sebuah desain tulisan. Harus terstruktur. Nah, pertanyaannya teman-teman, untuk konten yang dibuat, captionnya itu buat sendiri atau menggunakan ChatGPT? Nah, itu nanti silakan direnungkan. Tadi kejelasan, readability, konsisten udah. Gimana nanti bisa menarik minat pengguna netizen? Yang di situ ada yang namanya engagement. Itu kita gunakan storytelling yang baik, runtut. Terus di situ kita buat apa ya? Whistle, pemicu. Pertanyaan-pertanyaan pemicu sehingga di situ nanti akan menimbulkan follower kita atau bukan follower kita yang masuk FYP ke beranda mereka. Itu dia akan menggerakkan jarinya untuk komentar. Nah, itu salah satu cara untuk menaikkan engagementnya. Terus ada lagi yang namanya SEO friendly. Konten digital pastikan gunakan kata kunci yang relevan agar mudah ditemukan di mesin pencari. Ini bisa kita menggunakan Google Console. Jadi Google Search Console itu bisa. Atau kita bisa ngecek kata yang tren menggunakan Google Trend. Nanti kita ada juga membahas nih Google Console, Search Console seperti apa, Google Trend seperti apa. Nanti ditulis ya. Kita lanjutkan. Elemen dalam tulisan itu seperti apa? Tadi kita udah bicara clarity, readability, konsisten, SEO, engagement kan gitu. Kita bicara kaitannya dengan elemennya. Struktur yang jelas itu kalau ini diterapkan di dalam sebuah blog, di sebuah WordPress,
itu ada yang namanya H1, ada yang namanya H2, ada yang namanya H3, terus ada yang namanya indeks atau elemen sub H1, seterusnya dan seterusnya. Jadi di situ nanti menjelaskan nih judulnya apa. Dari judul itu nanti akan menjelaskan yang namanya H2-nya, head yang keduanya itu menjelaskan dari H1-nya. Nanti H kedua itu nanti dijelaskan lagi di H ketiga. Sehingga di sini runtut, orang itu akan tahu gambarannya seperti apa. Lalu kita jabarkan menjadi sebuah narasi artikel yang ada di blog kita. Kalau di dalam struktur yang jelasnya adalah seperti ini, teman-teman. Judul yang menarik, subjudul yang membantu, navigasi isi, paragraf singkat dan ringkas. Jadi, poin elemen ini adalah technically-nya dari slide sebelumnya, bicara prinsip desain tulisan. Yang readability tadi. Terus berikutnya lagi ada yang namanya pemilihan gaya bahasa. Pemilihan gaya bahasa itu adalah bagian dari konsistensi kita dalam menulis. Menjadi penciri kita. Ibaratnya adalah kalau ini kita bicara seorang penyanyi. Misal. Kalau ingin tahu penyanyi dari negara mana yang lagunya itu lagu-lagu cintanya luar biasa. Pecinta drakor kalau melihat lagunya Korea, pasti mendayu-dayu. Kalau di Indonesia, kalau lagu-lagu cinta, yang expert siapa? Ada yang namanya Melly Goeslaw. Kalau ngomongin lagu yang tema-temanya sosial, siapa? Ada Slank, ada Iwan Fals, ada Frankie Sahilatua. Kalau tema-temanya lagu cinta, mendayu-dayu, ada Chris Patih, ada Samson dengan kenangan terindahnya. Ada band. Nah, kalau penyanyi itu di samping dari karyanya juga dilengkapi dengan vokalnya. Tetapi kalau kita bicara tulisan, orang ketika melihat, oh ini syair seperti ini, itu adalah syair karyanya siapa. Kita cukup melihat nih, contoh karyanya Khalil Gibran yang dipakai Ahmad Dhani di dalam karya-karyanya di lagu Pandawa Limanya Dewa. Itu dia banyak mengambil contoh dari karya dari Khalil Gibran dimasukkan di situ. Orang akan tahu, oh ini karyanya Khalil Gibran. Jadi gaya bahasa ini melekat. Terus ada lagi bahwasannya kita menggunakan bagaimana itu nanti di dalam gaya bahasa kita gunakan untuk menarik perhatian pembacanya. Untuk meningkatkan keterlibatan. What is keterlibatan? Engagement. Oke, kita lanjutkan. Gaya bahasa udah. Kita lanjut. Format yang efektif itu seperti apa sih? Di dalam format penulisan yang perlu dipahami teman-teman. Pastikan bahwasannya bahasa ditulis dengan menggunakan huruf sesuai dengan kondisinya. Ini yang perlu dipahami. Semisal saat ini, saya yakin teman-teman sudah terbiasa nih menggunakan WhatsApp ya. Kita menyapa seseorang dengan menggunakan WhatsApp di dalam grup. Kira-kira kalau menyapanya menggunakan huruf tebal, itu pasti akan menarik perhatian. Tetapi menarik perhatian, itu nanti juga akan menimbulkan persepsi apakah orang ini sedang punya kepentingan, sedang marah, atau sedang kondisinya itu dalam tanda kutip kan gitu. Ini yang perlu dipahami. Sehingga kita harus menata nih. Menata gimana itu, sebentar. Kita itu tahu
kita itu tahu kondisi dari tulisan kita itu yang mesti kita lakukan seperti apa. Jadi ketika itu kita menggunakan huruf tebal, maka di situ kita bisa memasukkan untuk, oh ini poin yang mesti kita jelaskan. Terus ketika kita menggunakan italik, ini kita memberikan poin di mana itu memberikan pilihan kepada pembaca artikel atau blog kita. Terus penggunaan bullet point atau numbering itu memberikan poin-poin tahapan pada informasi yang kita berikan. Seberapa penting. Ini yang perlu dipahami. Nah, berikutnya itu ada hal yang mendukung kaitannya dengan tulisan. Karena ketika orang itu membaca tulisan, terus di situ ada infografis yang disajikan, kita akan memperkuat bagaimana informasi itu cepat terserap di atau kepada netizen. Jadi gambar, infografis, ilustrasi itu nanti akan memperjelas informasi. Tabel grafiknya itu akan muncul juga. Nah, ini nanti mempermudah nih orang akan lebih cepat paham. Jadi contoh, berapa sih nanti kita itu insight kata di sosial media kita. Nah, itu di samping kita jelaskan dalam bentuk narasi, kita juga wujudkan dalam bentuk infografis. Oke, the last terakhir adalah CTA. Engagement kuncinya adalah di CTA, teman-teman. Jadi engagement itu kuncinya di CTA. Di call to action-nya. Bagaimana pembaca itu melakukan tindakan seperti membaca artikel lain, berkomentar, atau membagikan konten. Contohnya adalah kalau kita jualan di TikTok, terus di situ ada narasi, khusus hari ini, pembeli pertama di hari ini akan dapatkan diskon 20%. Akan ada cashback, akan ada giveaway, akan ada dapat mystery box, akan mendapatkan produk bundling dari barang Anda. Gitu. Di situ ada CTA yang nanti disampaikan kepada siapa? Disampaikan kepada konsumen atau netizennya. Oke, kita lanjutkan. Ngomongin desain konten visual. Ngomongin desain konten visual. Kenapa sih kok desain konten visual itu penting? Kira-kira ada yang ingin jawab? Kenapa? Kok desain konten visual itu penting? Kira-kira apa? Coba. Open mic, please. Kenapa desain konten visual itu penting? Kira-kira apa? Apa kira-kira? Untuk menarik perhatian follower kita. Jadi ketika itu konten kita desain secara menarik, maka kita nanti akan tahu gimana konten yang nanti akan kita buat. Nah, di sini saya akan share nih. Saya sudah beberapa kali membuat kaitannya dengan storyboard. Saya akan buka nih di chat GPT saya buka. Di sini ada teman-teman yang menggunakan chat GPT untuk membantu konten. Nah, di sini saya membuat konten bagaimana itu nanti sistematis dan kita tidak keluar dari topik. Gitu. Di sini saya membuat kemarin adalah jas hujan kan yang kita peragakan. Terus di sini saya meminta untuk membuat bagaimana storyboardnya.
sampai ketemu call to action-nya. Ya, nih. Aku mulai ubah cara jualanku. Dulu aku jualan jas hujan, capek promosi, hanya laku 3 sampai 5. Aku mulai ubah cara jualanku, gimana itu nanti konten saya itu akan menambah interaksi followernya. Tampilan jas hujanku banyak saya tambahkan fitur sehingga itu nanti relate dengan konten saya. Akhirnya jualan saya itu saat ini saya target bagaimana sehari bisa mencapai 50 pieces, bisa laku. Nah, ini adalah contoh dari storyboard yang nanti kita buat dalam sebuah konten. Nah, pentingnya visual adalah kita itu nanti menyajikan informasi berdasarkan storyline lalu ke storyboardnya. Jadi, desain visual adalah elemen penting dalam pembuatan konten digital yang dimana visualnya ini menarik, dapat meningkatkan keterlibatan audiens dan membuat pesan lebih mudah dipahami. Tentunya desain visual mencakup berbagai aspek termasuk warna, tipografi, tata letak, dan komposisi. Ini yang perlu dipahami. Menarik perhatian audiens melalui elemen visual yang estetis. Estetis saat ini, kalau Gen Z sekarang itu ngomongin anak senja utamanya ya. Anak senja itu, warna pastel, harmonisasinya itu lembut, dan lain sebagainya. Apalagi di situ dibuat animasi gimana, visualisasi grafisnya itu ditampilkan secara menarik. Ada yang pop up, ada yang fade in, ada zoom in dan lain sebagainya dengan berbagai macam efek. Ini bisa kita lakukan dengan tools yang nanti akan kita bahas. Selanjutnya adalah kita ngomongin nih elemen visual dalam sebuah desain itu gimana. Kita awali dengan yang namanya komposisi dan tata letak. Komposisi dan tata letak itu macam-macam, teman-teman. Kita bicara kaitannya dengan bentuk grid dalam sebuah konteks postingan. Nah, di sini saya akan contohkan. Saya akan contohkan di dalam pengguna Play Store atau Android itu ada yang namanya Grid Post. Grid Post Android. Ada yang pernah pakai aplikasi Grid Post Android? Ada, teman-teman? Sekarang di WA itu sudah bisa kita membuat yang namanya Grid Post. Nah, Grid Post itu apa? Grid Post itu tools yang bisa kita gunakan untuk membuat postingan itu dengan skema-skema tertentu. Misal kita ada event nih, kita postingnya itu adalah 1 hari 1 kali. Event ini berlangsung selama 1 minggu. Logikanya kalau 1 minggu itu adalah 7 hari. Cuman karena biasanya hari Minggu itu libur, akhirnya kita ambil 6 hari efektif. Akhirnya kita buat tema postingannya itu, karena ada event kita buat postingannya sebanyak 6. Jadi temanya itu 1 event diposting menjadi 6 postingan. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Kelihatan ya? Nah, ini kita menggunakan yang namanya grid post. Jadi bisa kita gunakan postingan, gambar itu akan terpecah secara otomatis dengan menggunakan aplikasi grid post. Kalau ini kita lakukan di Photoshop, aduh, susah. Kita berdarah-darah prosesnya. Dan ini aplikasi ini free. Silakan nanti teman-teman bisa memanfaatkan. Semisal kita ada event nih, promo jas hujan untuk 2 minggu ke depan. Buy 3 get 1 free. Cuman marginnya itu dari kita naikkan. Nah, itu kalau itu 2 minggu ke depan, kita postingnya adalah 2 hari sekali, maka kita cukup di 6 postingan kita tampilkan. Jeret gitu.
6 bisa, 8 bisa, 9 bisa, dan seterusnya. Ada lagi yang grid post model gini. Dia sekali posting itu, postnya itu nyambung. Seperti gambarnya itu nggak putus. Panorama crop for Instagram. Ini bisa kita manfaatkan. Ada lagi model panorama itu punyanya Karo. Karo APK. Ya, Karo APK. Kita buka coba. Panorama scroll carousel. Jadi dia membuat seolah foto itu nggak putus. Create beautiful swipeable post for Instagram. Gambarnya ini nyambung teman-teman. Ini kalau kita ngebuatnya itu manual, susah banget ini. Jadi visual itu kita harus pikirkan gimana itu nanti desain itu memang benar-benar menarik. Jadi fungsi grid seperti itu teman-teman. Kita kembali lagi. Selanjutnya elemen itu tetap ketika itu grid kita pasang, komposisinya itu juga harus imbang. Imbang dari segi bentuk, imbang dari warna, imbang dari pencahayaan, dan lain sebagainya. Pertanyaannya teman-teman, sudah belum mengolah kontennya seperti itu? Nah, ini yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Terus ada lagi yang namanya tipografi, memilih konten yang sesuai dengan pesan konten. Memilih sesuai dengan pesan konten. Tipografi ini juga bisa kita gunakan menggunakan aplikasi di Android. Jadi memvisualisasikan sebuah objek dengan tulisan-tulisan yang menarik. Menggunakan hierarki tipografi untuk membedakan judul, subjudul, dan isi teks. Nah, contoh aplikasi Androidnya ada. Tipografi Android. Kita lihat. Ada. Nah, ini ada kreatif tipografi desain. Banyak pembuat. Terus kita coba Texto Pro. Kita bisa searching di sini. Terus ada lagi apa ya? Lupa saya namanya. Saya cek di HP saya. Sudah saya install. Tenada kalau nggak salah. Yes, Tenada. Namanya adalah Tenada, teman-teman. Tenada itu menariknya apa? Tenada ini seperti punyanya Adobe Premiere. Dia mampu membuat animasi seni 3D tulisan. Animasi 3D seni tulisan. Seperti ini, Pak. Menarik banget kan? Terus ada lagi Tense. Ini dia semacam kayak kuis. Ada Flippa Clip, animasi, dan seterusnya. Ini bisa kita manfaatkan untuk pembuatan tipografi desain yang menarik.
Kita bicara kaitannya dengan psikologi warna. Setiap warna yang digunakan itu punya makna masing-masing. Seperti yang ada di sini, teman-teman. Kalau ibaratnya kita bicara bendera merah putih misal. Merah berani, putih suci. Merah berani itu identik dengan kekuatan, strength, ya kan? Passion, energi. Terus kalau kita di dalam sebuah tulisan menceritakan kata-kata motivasi, itu kita bisa warna-warna yang menarik, mulai dari orange, yellow, green itu bisa. Jadi di sini semuanya itu punya makna yang nantinya memberikan dampak bahwasannya itu akan membawa atau memberikan suasana khusus kepada netizen kita atau follower kita. Contoh yang warna brown. Brown itu identik dengan serius. Terus dia concern juga bagaimana bicara humanity atau saling support. Tuh. Jadi elemen desain visual itu kita tata warnanya sesuai dengan kondisi dari konteks informasi yang ingin kita sampaikan. Terus penggunaan icon dan simbol. Ini kita manfaatkan ketika itu kita gunakan untuk sebuah blog, artikel, ataupun WordPress gitu ya. Yang di situ bisa menyimpulkan nih, simbol dari konten kita itu apa. Kalau di dalam Si pelaku UMKM ada yang namanya tolongan. logo. Ada yang namanya logo. Di sini UI UX-nya itu bisa juga dimunculkan dengan icon dan simbol yang di situ juga bisa menjadi penciri kaitannya dengan produk atau untuk kebutuhan branding diri kita. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana prinsip estetika dalam konten digital? Ini yang kadang kita itu eh, over juga, dalam artian over kita itu harus ngapain kan gitu. Kita ngomongin yang namanya balance, keseimbangan. Bagaimana mengatur elemen agar tidak berat sebelah? Ada yang mengatakan kalau sisi sini kosong, sisi sini ini isi. Itu ada yang berpendapat, oh kanan dan kiri itu harusnya idealnya itu harus sama-sama diisi biar tidak ada ruang kosong dalam desain. Itu ada anggapan A seperti itu. Ada yang anggapan B, sisi A itu ada isinya, sisi B kosong. Dan sisi B itu dibiarkan memang kosong. Karena dia anggapan dari yang orang kedua ini menyampaikan kosong adalah bagian dari desain. Jadi semuanya itu punya maksud yang nanti melekat pada seorang konten kreatornya. Nah, ini kunci balancing itu adalah konsisten. Konsisten gaya, konsisten style, konsisten format dalam sebuah konten. Baik itu tulisan ataupun visual. Next, simplicity. Kesederhanaan. Di dalam sebuah konten ada masalah bahwasannya kadang kita mengisi kekosongan itu dengan kombinasi-kombinasi warna yang merusak mata. Maksudnya merusak mata gimana? Harmonisasi warnanya itu nggak relevan. Setelah hitam itu langsung ke biru tua. Setelah biru tua langsung ke kuning. Setelah ke kuning kembali lagi ke hijau tua. Nah itu wah di mata sakit itu. Simplicity-nya nggak masuk. Bagaimana ornamen dengan warna-warna yang nggak harmonis.
Yang di situ nanti bertentangan dengan yang namanya kontras. Kecuali, mohon maaf, ada netizen kita itu yang secara visibility-nya itu tidak 100%. Mungkin antara 80 atau 70%. Itu kita perlu gunakan yang namanya kontras. Memanfaatkan perbedaan warna untuk menonjolkan informasi yang penting. Tapi ini juga jangan sering dipakai. Karena kontras itu digunakan untuk yang namanya punchline-punchline. Dia menekankan pada poin-poin tertentu. Ini yang perlu dipahami. Ini yang perlu dipahami. Kita lanjutkan. Gimana tools untuk membuat konten kan gitu. Oke. Terus untuk membuat konten itu banyak hal yang bisa kita lakukan, teman-teman. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Coba kita di sini kita akan tanya dulu nih. Tools untuk membuat konten. Berdasar data di atas, kira-kira tools apa yang bisa digunakan untuk membuat konten tersebut dan jelaskan. Ini kita minta nih. Dari chat GPT saya tanya, terus apa yang bisa digunakan untuk membuat konten promosi jas hujan tadi? Gitu. Ini nanti kita akan coba cocokkan dengan materi yang saya sampaikan di sini. Cocok nggak kan gitu? Jadi data yang masuk di chat GPT ini juga relate dengan presentasi yang kita buat. Berdasarkan storyboard dan script video vertikal yang telah dibuat, berikut adalah beberapa tool yang bisa digunakan untuk membuat konten, khususnya format TikTok atau Reels, lengkap dengan penjelasannya. Oke, first, CapCut. Nanti penjelasannya sambil jalan. Canva, Inktoon, VoicePen atau Eleven Lab, PN. Menggunakan CapCut, Canva, Voice AI, Anda sudah bisa produksi konten storytelling jas hujan hanya dari HP. Oke. Sekarang kita kembali ke slide-nya, teman-teman. Kita kembali ke slide-nya. Di sini kita nanti akan membuat konten. Untuk membuat konten dapat membantu mendesain, mengedit maupun membuat sebuah gambar dan video. Berbagai macam tools yang digunakan baik yang berbasis online maupun off. Ini akan kita hari ini awali dengan pelajaran ini. Kita awali dengan Canva. BTW ada yang belum pernah menggunakan Canva? Teman-teman? Ada yang belum pernah menggunakan Canva? Bisa open mic atau kirim di tulisan? Ada yang sudah menggunakan Canva? Ada yang belum pernah? Sudah pernah semua ya? Sudah pernah semua ya? Oke, kalau sudah pernah semua, berarti saya yakin nih teman-teman luar biasa nih nanti kita bagaimana memanfaatkan Canva untuk mendukung kaitannya dengan konten-konten kita. Nih, jadi di Canva itu kita bisa ngapain gitu. Sekarang Canva itu bahkan bisa membantu untuk mendevelop sebuah website, teman-teman. Jadi mampu mendevelop sebuah website. Jadi di Canva terus di Google Gemini itu udah bisa dia mendevelop sebuah website. Nah, terus gunakan untuk apa lagi? Untuk postingan di Instagram juga bisa. Terus membuat presentasi juga bisa. Terus membuat video itu juga bisa. Ini ada contoh yang saya gunakan. Membuat Canva
Di sini saya menggunakan ini teman-teman. Sebentar. Saya Canva menggunakan untuk acara perpisahan sekolah. Ini saya contohkan untuk acara perpisahan sekolah. Nah, ini saya gunakan untuk perpisahan sekolah, pelepasan siswa. Nah, ini saya gunakan. Terus saya ekspor menjadi sebuah animasi. Kalau kita lihat, coba kita play ya. Bos, mana bos? Iya. Nah, ini coba kita play. Nah, ini kita membuatnya secara sederhana menggunakan Canva. Oke. Jadi gambar di sini akan keluar, muncul, dan seterusnya. Ada yang sudah pernah mengulik Canva seperti ini, teman-teman? Nah, ini contoh menggunakan Canva. Wah, ada yang belum. Oke. Nah, ini caranya gimana? Caranya itu kita cukup taruh gambarnya di sini. Taruh gambarnya di sini. Ini adalah gambar masternya. Lalu ini kita buat gambar ini kita tarik ke sini. Lalu kita buat transisinya. Jadi sebetulnya gambar ini saya tarik ke sini terus kita besarkan. Jadi kita besarkan. Gambar ini adalah gambar yang sebelumnya berada di bawah. Nah, jadi dia sebelumnya berada di bawah. Kita masukkan gini. Jadi seperti itu. Gambar itu berada di bawah terus nanti kita tata animasinya seperti apa gitu. Animasinya itu kita bisa menata di sini ketika kita klik lalu kita pilih animasi. Secara sederhana seperti itu, teman. Terus di Canva juga banyak fitur yang lainnya. Fitur yang lainnya apa? Kita di sini juga bisa loh untuk membuat gambar buku cerita. Itu bisa juga. Jadi membuat gambar buku cerita. Misal, hari ini kita pengen bahwasanya ceritanya itu adalah ini, teman-teman. Berdasarkan data di atas, tuliskan storyboard tersebut menjadi sebuah cerita pendek maksimal 1 paragraf. Oke. Nah, ini kita di Canva bisa membuat sebuah cerita pendek. Oke. Kita buat cerita pendeknya di Canva. Lihat. Optimalkan perintah dengan menggunakan AI. Oke, kita buat. Jadi di Canva Banyak pun software. sebetulnya kita juga bisa membuat atau memanfaatkan tools-tools AI. Kita bisa membuat. Kita tunggu.
muncul storyboardnya, ya kan? Nah, hasil gambarnya pun nggak luar luar biasa. Gambarnya kelihatan real banget. Ini kita kembali ke slide. Selanjutnya fitur yang lainnya apa aja gitu kan? Silakan nanti bisa dieksplor. Nanti teman-teman bisa dieksplor. Oke, kita lanjutkan. Selain Canva ada apa? Ada yang namanya Photoshop. Jadi kalau pekerjaan itu tidak selesai di Canva, kita bisa menggunakan tools yang lebih profesional, Photoshop. Walaupun Canva itu cukup yang menggunakan gratis sudah bisa, tapi kalau pengen pro itu kita bisa menggunakan yang namanya Adobe Photoshop. Jadi kita bisa melakukan manipulasi warna, kita bisa lakukan cropping, kita bisa Ya lakukan sih. pembuatan efek-efek tertentu itu bisa kita lakukan. Nah, jadi di sini kita bisa lakukan. Terus ada lagi yang namanya CapCut, Capcut. Nah ini tuh sejuta umat ini teman-teman. Dengan CapCut itu kita bisa memanfaatkan untuk apa? Untuk kebutuhan apapun di gadget kita. Untuk konten dan sebagainya. Dan di situ banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Dan CapCut ini kalau berbayar, toolsnya luar biasa. Kita bisa membuat otomatis subtitlenya. Kita bisa lakukan menuliskan apa yang dikatakan oleh video tersebut. Sehingga di situ kita bisa membuat teks otomatisnya. Kita bisa membuat teks otomatisnya. Nah, enaknya itu di CapCut. Terus gimana kira-kira langkah atau cara, misal kita pengen nih membuat konten video karaoke. Video karaoke itu bisa kita lakukan dengan cara yang sederhana sekali. Langkah yang pertama adalah kita masukkan video itu di CapCut plus audionya. Setelah itu kita lakukan teks otomatis untuk subtitlenya dengan gaya-gaya tertentu. Dengan gaya-gaya tertentu. Nah, di situ nanti dia akan membuat seolah teksnya itu berjalan sesuai apa yang diucapkan. Nah, setelah diucapkan itu nanti kita baru masuk ke website yang bisa memisahkan vokal dan musik. Web pisah vokal dan musik. Aplikasi atau websitenya banyak. Masya Allah. Pakai Asus bisa. Pakai Lalala AI bisa. Pakai Phonic Mind juga bisa. Audio nanti kita replace dengan hasil audio yang sudah kita pisah. Gitu. Contoh, ini saya ambil dari lagunya siapa ya, coba. Saya ambil YouTube. Siapa ya? Kita ambil link situs online. Kita cari lagunya untuk menghapus vokalnya. Lagunya Naf misal. Tahu lagunya Naf? Dan Naf akhirnya ku menemukan. Ini linknya kita copy.
lalu kita masukkan di sini. Mulai pemisahan kita lakukan. Dia sedang menganalisa. Nah, dia sedang menganalisa. Di sini dia sedang memisahkan antara vokal dan musiknya, teman-teman. Dia sedang melakukan pemisahan antara vokal dan musiknya. Nah, nih, sudah ketemu. Ini instrumennya. Kita coba mainkan. Hanya musiknya saja. Kita masukkan vokalnya saja. Ini kita menggunakan saat hati ini. Nah, hasil ini nanti kita download yang instrumennya saja, lalu kita edit di CapCut tadi. Jadi setelah kita generate teksnya, musiknya kita ganti yang nggak ada vokalnya, sudah jadi klip karaoke. Kita bisa unggah ke YouTube. Tentunya nanti pasti perangnya adalah perang copyright. Perang copyright itu nanti bisa dikustomisasi. Jadi seperti itu teman-teman. Ngerinya ketika kita itu mampu memanfaatkan CapCut untuk atau secara cepat dan tepat. Jadi masukkan video yang ingin dimasukkan. Hari ini kontennya rata-rata konten relaksasi yang walaupun sudah mulai menurun ASMR itu. Lalu kita masukin audio, kita generate teksnya. Setelah itu audionya itu kita masukkan ke website, kita hilangin vokalnya, kita download lagunya, kita masukkan ke situ. Selesai. Terus ada Adobe Premiere Pro. Nah, ini lebih profesional. Dia support berbagai macam hal. Premiere Pro bisa digunakan untuk apa aja, teman-teman. Nah, ngerinya Premiere Pro itu bisa kita manfaatkan. Kalau kita expert di situ, wah, itu ibaratnya kita udah kayak punya video mini. Kita punya yang namanya video mini. Jadi kita punya video mini dengan efek-efek yang luar biasa. Di YouTube banyak nih contoh karya-karya menggunakan Adobe Premiere. Ngeri nih orang-orang karya-karyanya. Contoh grafik bergerak dan judul beranimasi ini dari Adobe sendiri ya. Dia mampu membuat seperti ini. Belum lagi kalau teman-teman paham After Effects, wah luar biasa. After Effects itu setelah produksi film itu sebelum nanti ditayangkan itu masuk ke dapur. Ke dapur dengan visualisasi ada 3ds Max, terus ada After Effects dan lain-lain. Di situ nanti ada yang namanya proses rendering sampai dengan video itu muncul jadi menjadi hal yang menarik. Terus tools yang secara umum adalah Figma. Ini online juga, berbayar juga. Ada DaVinci Resolve. Ini toolsnya itu dulu dia itu gabung di Photoshop juga, Premiere juga gabung ke sana. Tapi sekarang dia udah bisa berdiri sendiri. DaVinci Resolve is the world's only solution that combine editing, color correction, visual effect. Jadi dia bisa melakukan color grading, bagaimana penyetaraan dan optimasi warna. Terus bawaannya Microsoft ada Clipcam. Ini edit sederhana aja.
Gimana semuanya itu bisa menjadi menarik? Itu tentunya harus ada editing yang efektif, dapat meningkatkan kualitas konten dan membantu menyampaikan pesan dengan lebih jelas. Jangan terlalu banyak efek, cukup A to B aja, flip screen. Atau nggak gitu fade in, fade out. Jangan yang pakai ada animasi terbakar, animasi dazzling, muncul bintang-bintang. Kalau terlalu banyak-banyak efek transisi, itu malah kalau ibaratnya orang Jawa ngatain deso gitu. Jadi kita cari yang simple, di mata nggak sakit, nyaman dilihat gitu. Cutting dan transisi menggunakan teknik pemotongan dan transisi yang smooth, smooth nyaman. Penambahan teks dan subtitle, kalau di Android ada Summerify, Summerify. Itu dia bisa juga menjadi teleprompter juga. Walaupun saat ini kayak HP Tecno, terus itel, bahkan HP-HP merek yang lain pun sekarang sudah bisa menjadi prompter, teleprompter bisa. Jadi ketika itu kita ngucapin sesuai dengan pelafalan, kalau dalam bahasa Inggris adalah pronunciation, itu dia akan bergerak otomatis seperti apa yang kita ucapkan. Jadi kalau saya membaca seperti ini, teknik editing yang efektif, nanti dia otomatis mengikuti kata yang kita ucapkan. Kalau sudah kita ucapkan, dia akan berubah warna. Dia akan berubah warna. Ya, sembari charging ya. Karena charger saya lumayan panas soalnya. Charger saya lumayan panas. Jadi kita harus menggunakan fungsi yang menarik di situ. Ini yang perlu dipahami. Audio dan musik latar pastikan menggunakan audio yang free copyright. Jangan yang copyright. Saat ini di konten internet banyak hanya itu free copyright. Setelah kita gunakan ternyata uang itu masuk pada mereka. Jadi hati-hati betul. Pastikan kita lakukan checking dulu sebelum kita publish konten kita. Baik itu di YouTube, TikTok, dan sebagainya. Jadi kita cek apakah ini nanti melanggar hak cipta ataukah ada hak cipta tertentu dengan skema-skema tertentu. Profit sharing, full masuk ke mereka, dan seterusnya. Kalau awal-awal tidak apa-apa, tetapi kalau konten kita udah berkembang, pastikan kita itu cari audio dan musik latar yang memang benar-benar free copyright. Kalau nggak gitu kita generate sendiri. Kenapa awal-awal boleh? Karena kita di situ itu butuh algoritma itu dari audio yang ngetren juga. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman. Jadi audio yang ngetren. Jadi engagement dipengaruhi audio ngetren, audio lagi hit, terus ada lagi eh, remix, remix konten, tagar, dan lain sebagainya. Itu teknik bagaimana nanti konten kita itu engagementnya bagus. Kita praktek dengan menggunakan Canva nih di waktu-waktu terakhir ini ya. Kita coba praktek menggunakan Canva. Tadi kan udah saya kenalin kan ya. Nah, kita di sini akan menggunakan Canva. Saya Canva. Oke.
Kita awali Canva, kita buka terlebih dahulu. Kita di sini pengen bahwasannya nanti kita akan membuat template dengan menggunakan AI-nya Canva. Kita pengen buat apa? Buat yang tadi. Sorry. Konten ini. Kita akan membuat. Kira-kira nanti jadinya seperti apa? Canva desainnya. Ini dia membuat blog secara otomatis, teman-teman. Jadi di blog ini dia berusaha untuk menuliskan sebuah desain yang di dalamnya berisi tentang kisah Arif dalam menjual jas hujan. Sudah. Oke. Kita masukkan, ambil template di sini, teman. Kita ambil template, cari yang ini aja, warna cerah ya. Timpa isi halaman ini. Oke. Kisah Arif si penjual jas hujan. Kita di sini membuat kontennya. Mini blog storyku. Nah, sudah. Ini kita isi, IG-nya adalah misal is manusia biasa. Ini kita isi dengan nomor HP 0811364728. Nah, ini kita isi dengan misal adalah channel YouTube-nya. yt.me garing Sigma Prolog. Misal seperti ini. Jadi di sini kita akan membuat blog tentang kisah Arif si penjual jas hujan. Ini bisa kita bagikan. Bagikan ke situs web juga bisa, teman-teman. Kita jadikan menjadi sebuah situs web. Ini Canva size-nya. Si Arif. Arif jas hujan. Ini di mesin pencari juga kita beri. Ceritanya ini kita copy ya. Inspirasi dan perubahan. Nah, ini di sini ketika kita mau publish itu di sini kita juga cari apakah dia itu terindeks di Google. Nah, ini kalau kita centang dia akan terindeks di Google. Di pencarian Canva-nya juga. Terus ada menu navigasi. Oke. Arif jas hujan. Oke, kita publikasikan. Muat ulang untuk coba lagi. Ya. Ini karena koneksi saya juga nggak gangguan juga. Arif jas hujan.
Bukan. Jadi dia otomatis nanti akan terpublish. Pak, apakah ada selain Canva yang nanti bisa keluarnya menjadi sebuah website? Pakai Gemini Pro juga sudah bisa, teman-teman. Jadi pakai Gemini itu bisa kita mempublish untuk hasil karya kita. Ataupun menggunakan Manus juga bisa. Menggunakan Manus juga bisa. Ini coba. Manus. Ini saya jadikan, nah karya saya ini menjadi website coba. Ini bisa juga. Ini contoh karya Tung Tung Sahur. Ini saya jadikan website juga bisa. Ini menggunakan Manus bisa, menggunakan Canva juga bisa. Desain saya tidak bisa dipublikasikan. Oke. Ini Canva memang agak sedikit masalah sih. Kalau di Manus kemarin saya coba aman. Jadi di Manus aman. Oke. Itu contoh di Canva. Nah, terus gimana kita ketika pengen membuat gambar di Canva untuk template gitu ya? Template. Saya di sini akan membuat caption. Bapak, maaf interupsi. 20 menitan lagi ya. Oh, 20 menit ya? Oke. Siap, siap. Nah, kita di sini untuk membuat gambar, kita buat nih. Buatkan prompt untuk Canva AI tentang seorang tentang seorang penjual jas hujan sedang berjualan di tengah jalan ketika terjadi hujan lebat dan petir. Ada petir menyambar di tiang listrik serta ada angin kencang. Nih di ChatGPT. Sekarang nanti kita akan membuat nih. Ini kita buatkan prompt untuk Canva dan Veo 3. Nah, Canva Imagic. Terus ini untuk prompt Veo 3. Nah, kita akan membuat ini untuk Canva AI Magic-nya. Kita akan membuat gambarnya. Oke. Thread. Kita tunggu gambarnya. Selanjutnya kita akan melihat untuk di Veo 3. Gimana dengan Veo 3 jadinya? Kita gunakan Veo 2 aja dulu ya. Veo 2, cakapan baru.
kita buat. Kita tunggu hasilnya gimana. Kita tunggu prosesnya antara 1 sampai 2 menit. Kita tunggu ya. Prompt kita coba kita baca dulu. A dramatic 50-second cinematic scene, raincoat street vendors stand on the roadside. Dia berdiri di pinggir jalan ketika ada badai. Torrential rain pours down, strong wind shake his hanging raincoat. Nah, dia menerbangkan raincoat. Terus ada lightning bolt strike a power pole in the background. Yes. Struggle to hold down his wear as strong intensive. Kita lihat di Canva apakah sudah selesai atau belum ya. Nah, tuh kan gambarnya. Iya. Nih, ini penjual jas hujannya. Penjual jas hujannya. Ngerti kan? Nah, dia berjualan ketika hujan deras. Oke. Kita ambil yang ini aja. Kita ambil, kita buka di editor. Nah, ini nanti bisa kita gerakkan. Nanti bisa kita gerakkan di mana? Di Hailuo AI. Coba. Hailuo AI. Ini kita tutup biar nggak terlalu berat ya. Nah, ini kita download, teman-teman. Ini kita download. Kita bagikan, kita unduh. Jadikan JPEG aja. Kita unduh. Gambarnya jangan besar-besar. Oke. Sekarang Hailuo harus membayar, teman-teman. Nggak ada kredit bulanannya. Oke, kita pakai Kling aja coba. Kling AI. Pakai Kling AI. Oke, teman-teman. Untuk videonya ternyata udah selesai nih. Kita lihat bareng-bareng ya. Kita lihat bareng-bareng. Nih, video orang jualan jas hujan ketika hujan lebat. Apa cocok dengan deskripsi? Kita lihat. Tadi kita minta ada petir menyambar. Nah, ini. Ada petir menyambar. Ya kan? Cocok dengan deskripsi kita. Di Kling AI, gambar tadi sebetulnya juga bisa kita gerakkan. Gambar kita juga bisa kita gerakkan. Nah, nanti seperti ini di Kling AI. Kling AI juga keren, Kling AI, teman-teman. Dia mampu membuat video-video futuristik seperti ini. Ini semuanya dibuat menggunakan AI. Oke. Di 10 menit terakhir maksimal, saya kembalikan lagi kepada Kak Siva. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Ini. Ya, kalau itu bisa ditambah suara nggak itu videonya? Oke, videonya bisakah ditambah suara? Nomor saya kok hilang ya? Oke, sebentar. Kalau saat ini itu kita bisa menggunakan VO3. Cuman VO3 itu kita harus menggunakan VPN Amerika. Pak Joko. Jadi kita menggunakan VPN Amerika, pakai Turbo VPN bisa. Itu nanti kita bisa menggunakan VO3.
kalau di wilayah Asia itu kita menggunakan Veo 2.5 Mas Ian gitu. Jadi saya ini nanti kalau menggunakan VPN khawatir saya nanti koneksinya terputus. Ini tadi apa karena kalau VPN itu kan ya ada yang berbayar ada yang gratis. Cuman kalau yang gratis itu kecepatannya nggak bisa banter, nggak bisa kenceng. Mas Joko, gitu. Ada yang lain yang ditanyakan? Saya ada contoh video juga sembari mungkin teman-teman ada yang ingin tanya-tanya juga. Saya ada juga hasil karya dari VEO yang ada suaranya ya, yang ada suaranya ada, yang ada suaranya. Video. em, saya yang ada suara. Oh, sudah saya posting di sosial media saya. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu ya. Saya buka Facebooknya dulu. Saya buka Facebook sebentar. Ismanu. Siapa ini? Nah, di postingan saya. Oh, ini ada. Saya share screen dulu ya. Oke, saya share screen. Ini. Sigma Tulungagung, tempat servis HP dan komputer. Di mana ya? Sigma Tulungagung, tempat servis HP dan komputer. Di mana ya? Ini saya menggunakan VO3. Terus ada lagi, saya menggunakan Pika. 3, 2, 1. Down. Ini saya menggunakan Pika. 3, 2, 1. Down. Saya menggunakan Pika. Terus ini pakai flow. Tapi flow itu pas nggak ada suaranya flow. Jadi eh di sini kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan apapun. Jadi kita di sini nggak butuh yang namanya influencer ya. Kita nggak butuh yang namanya influencer. Kita bisa menggunakan AI untuk pembuatan konten. Contoh saya yang lain mana ya? Contoh-contoh pembuatan konten dengan menggunakan watermark, menghilangkan watermark dan sebagainya. Oke. Jadi teman-teman bisa mencobanya. Teman-teman bisa mencobanya. Kalau menggunakan VPN itu nanti bisa kita mengakses VO3 kita. Oke, ada pertanyaan yang lain? Nanti juga, oh ya, saya bagikan juga untuk pembuatan generator video. Coba nanti saya cari, kalau ada nanti saya share ke grup ya. Generator video untuk VO. Sehingga nanti teman-teman ketika itu pengen tokoh, apakah petani, apakah pilot, apakah masinis, apakah seorang guru. Nah, itu nanti kita bisa memilih karakternya, kita tinggal generate dia nanti actionnya sebagai apa atau lagi ngapain itu nanti bisa. Ada apa? Ada generatornya. Nah,
Em, yang berikutnya ini teman-teman, untuk kita besok tugas yang akan saya sampaikan, biar sama-sama saling mengingatkan karena kemarin itu saya pas perjalanan juga sehingga saya ngirimnya besoknya gitu. Sehingga ini nanti harapannya teman-teman bisa bisa dapat gambaran di homework ketiga. Di homework ketiga itu nanti membuat konten yang menarik berupa tulisan ya teman-teman. Antara 200 sampai 300 kata. Yang di dalamnya ada judul, terus gaya bahasa, relevansi dengan audiens sama CTA-nya seperti apa. Nah, nanti saya bagikan. Gitu. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan dari teman-teman peserta, saya akhiri kelas kita hari ini. Sebelum saya akhiri, nanti untuk pertanyaan bila di sini nanti teman-teman belum ada yang ingin ditanyakan atau belum terbesit sebuah pertanyaan, nanti bisa langsung tulis di kolom chat grup WA kita ya. Gitu. Terus kalaupun nanti teman-teman butuhkan aplikasi dalam rangka mendukung pembuatan konten, nanti request saja. Cerita aja, Pak saya membutuhkan aplikasi untuk membuat caption, pakai aplikasi apa ya gitu. Nah itu akan saya kirimkan. Cuman yang Android ya. Kalau yang iPhone, iOS atau Apple Croak itu saya nggak punya. Gitu ya. Jadi nanti saya akan bagikan aplikasi-aplikasi Android secara gratis kepada teman-teman. Gitu. Terima kasih. Bila ada salah kata, salah ucap, saya manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Kak Sif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih coach. Langsung aja sih untuk penutupannya udah sama Pak Ismanu ya. Saya cuma tinggal dokumentasi akhir aja. Boleh Oke. dinyalain kameranya ya? Pak Aziz sudah keluar ya? Pak Aziz. Masih ada deh. Masih ada. Pak Rafli sama Pak Aziz boleh dinyalain kameranya? Yang belum open cam, please open cam dong. Nah, Mm-mm. nanti videonya saya unggah juga di YouTube biar nanti bisa teman-teman belajar mandiri juga. Gitu ya. Nanti di komentar saya kasih link-link juga yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke. Pak Aziz sama Pak Rafli udah nggak ada kali ya? Ah, mungkin ke belakang Kak mandi atau apa. Oh itu Pak Aziz baru on kayaknya. Pak Aziz dan Pak Rafli boleh nyalain kameranya. Open cam. Bentar ya. Alhamdulillah. Oke. Aduh. Oke, sudah Kak Siva? Sudah. Oke, thank you semuanya. Terima Semuanya kasih bisa semuanya ya. live ruang Terima Zoom kasih meeting coach. kita. Terima Silakan kasih belajar Pak. mandiri dan tugasnya saya bagikan besok. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Izin live screen ya.